Banyak yang pada datang, tapi pada nggak jadi, Pak. Pada nggak jadi, gampang lah Pen. Iya. Kenapa orang pada nggak jadi? Karena Pepen kalau sholat ba'diyah qobliyah bolong-bolong. Jawab, bolong-bolong nggak lo sholat ba'diyah qobliyah? 1000%, Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Makanya lo udah meninggal, kenapa hidup lagi? Pepen. Terus Coba lo promosi. Saya buka travel. Sebutin nanti yang berminat, yang dari Indramayu, Cirebon, bisa bawa penumpang dari mana aja. Dari rumah sakit jiwa bisa gak? bisa, Pak. Pepen gila. Yang mau ke Pak Haji Dari mana aja bisa? Dwi Susanto atau dari Indramayu, Cirebon, Subang, Majalengka, Sumedang, Bandung, ya bisa hubungi saya. Lupa nomor HP-nya. Tepuk tangan dong untuk Pepen Bloon. Tepuk tangan dong untuk Pepen Bloon. Tepuk tangan dong untuk Pepen Bloon. 083 890 27 46 47. Peng, kenapa lo nggak bikin nama biar terkenal cepat maju? Namanya Travel Blow On. Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Terus setiap bawa pasien ke pasien istilahnya bawa orang ke RDAY itu pasti ada halangan terus, Pak. Gampang Sampai Pen, ganti mobil itu. kalau mau berangkat, Iya. tutup radiatornya dibuka, alat kelamin kamu direndam di dalam. Bagus, Pak. Cocok, Pak. Cocok. Iya. Nah, iya. Itu pasti Lu halangan. sih ngelawak mulu, Pen. Pasti ada Lo tuh di sini nanya nggak boleh ngelawak, ya. Bikin tamu ketawa aja kamu, Pen. Jadi nanti kamu buka resleting kamu, rendam alat kelamin kamu di radiator. Iya. Kalau dia meledak, Mau testimoni tapi jangan di video, boleh nggak, Pak? boleh, boleh. Kan tadi udah gue video wajah lo. Sekarang nggak gue video, ayo dong testimoni. Ya biar gubrak kata Pak Haji. Aduh, bener lo bikin nama Travel Blow On, cocok bilang lo. Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Ayo testimoni. Tunggu dulu. Ketawa bareng dulu, ketawa dong. Bener enggak ini bukan? Nah, Kamu lihat video RDA ini bener apa enggak gitu? iya. Ini lucu apa enggak? Ya, Ya. setengah lucu. Bu, ketawanya setengah, Bu. 1, 2, 3. Dah. Ya iyalah, ini ibu-ibu juga kalau malu muntah tahu. Tunggu dulu Pak Haji. Oh iya. Ya iyalah gubrak. Iya. Saya pakai ilmunya Pak Haji, Pak. Apa? Pakai ilmunya Pak Haji. Pakai ilmu saya? Iya, terus- Yang mana, Pen? Nanti dulu, Pak. Hah? Gubrak dulu, Pak. Oh, gubrak. Terus, Pen? Terus udahlah, bismillah aja ini Pak kata saya tuh. Terus fotonya, Foto perempuannya. iya Pak, masa mertua saya, Pak. Ada. Ya, foto perempuannya. Diapain, Pen? Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Pertanyaannya apa? Saya mengenai anak saya Pak Haji. Laki perempuan anaknya? Laki, ojol dia. Ojol? Iya. Ojek online? Iya, tapi dia yang GoFood-nya Pak Haji. Kenapa? GoFood. GoFood? Iya. Oh, namanya apa usahanya tuh? Ikut usaha perusahaan apa? Grab. Oh, Grab. Iya. Terus pertanyaan apa, Ibu? Pertanyaannya dia selalu sedikit gitu loh pendapatannya. Gampang, ambil cah dalamnya anak ibu, digosokin di bangkunya. Oh, gitu. Ambil cah dalamnya ibu atau cah dalamnya dia yang bekas pakai semalam, paginya digosok di motornya. Di motornya. Ambil cah dalamnya ibu yang bekas pakai semalam atau anaknya, gosok di HP-nya sambil ngomong. Ngomongnya gimana Pak Haji? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Pada pesan, pada order, pada pesan, pada order. Nanti di HP-nya keluar tuh gambar alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede.
Dan juga satu lagi Pak Haji, rumah tangga mereka itu aduh selalu ada permasalahan Apa? rumah tangganya karena kekurangan kali ya. Uang. Semua suami istri yang kekurangan duit pasti berantem. Iya. Obatnya cuma satu. Apa tuh? Duit, Bu. Iya. Gampang lah dipanggil. Ibu cari centong kayu. Belum ada Pak Haji. Ya cari di mana aja, pokoknya cari centong kayu. Amin pasti. Nah, nanti Ibu ambil duit 75 ribuan baru, 50 ribuan baru, 100 ribuan baru, 3. Ibu centongin kayak Haji Marco. Haji Marco bisa manggil ratusan miliar, minimal ibu anaknya miliaran deh, puluhan miliar gitu. Amin. Pakai centong kayu jati. Iya. Yang udah tua, lebih tua dari kita. Iya. Mungkin Pak Haji mau ngasih saya? Nggak mungkin. Karena wajahnya ibu udah kayak centong. Alhamdulillah. Ada lagi? Alhamdulillah. Panggil Ya, Bu pakai centong. Ya, centong semoga aja kayu. Pak Haji mau ngasih saya uang. Jadi itu. yang dapat uang bibit dan dapat centong, sementara ini yang privat doang, yang nggak privat nggak dapat. Kenapa? Nanti kalau yang privat udah habis, baru kita bagi dulu, begitu. Ya. Amin, amin. Kayak besok Saya kita akan privat terima. ada 16 orang besok di Sentul pagi jam 6. Nah, baru dapat centong, baru dapat uang. Nah, ibu karena wajahnya udah kayak centong, nah dicentong. Yo, bapak apa? Terima kasih Pak Haji. Yo. Bapak apa? Assalamualaikum Pak. Ya. Nama? Nama Muhammad Samsudin, tinggal di Citayam, Ya. asli Betawi Pak. Ya. Saya ikut RDAY, mengetahui RDA ini dari menantu saya kurang lebih 1 bulan. Selama ini saya sudah praktekkan mandi 00, lanjut ke tahajud, itu kebetulan bulan Ramadan ya. Terus baca Al-Quran. Ada beberapa yang saya alami gitu ya. Khasiat saya semenjak saya pakai celana dalam Emang selama ini nggak pakai celana dalam? tapi nggak dibalik. Selama dibalik Sekarang dibalik gak? Coba lihat. Pak. Ibu-ibu nanya nih pada Japri, coba suruh buka Pak Haji, buka tuh. Coba buka. Dibalik udah. Ya dibuka dulu, ibu udah gak percaya. Coba buka dulu. Kekecilan yang ini. Kekecilan. Jadi yang gede itu belum kering. Terus? Ya akhirnya saya ini yang tadinya pisang saya tuh kayak karet, saya bilang sama Mas Regi tadi, sekarang galak gitu. Emang alat kelamin kamu namanya apa? Kontol. Iya. Iya. Itu Kayak kalau kayak karet tuh kayak gimana? Contohnya kayak gimana? jadi kalau kita mau main sama istri mesti kecek gitu. Oh, ngample. Iya, ngample. Ngample gini. Iya, dikucak-kucak dulu lama Hah? gitu. Dikucak dulu. Emang iya. cucian. Lama gitu. Iya, Terus sama istri tuh dikucak-kucak. saya sendiri malu kalau sama dia gitu. Ntar dia ngomel, ini begini amat gitu. Kata istri. Iya. Ya. Akhirnya semenjak Kenapa nggak pakai betadin? semenjak itu saya alhamdulillah itu saya belum bilang, baru bilang di sini. Iya. Itu galak, Apa? kenceng banget. Sampai Sekarang? Kalau sekarang malu sama Pak Haji mungkin, dia merengket gitu. Tapi kalau malam itu, masya Allah, itu kenceng banget sampai Kencang gimana? yang ngaceng gitu. Kayak gimana ngacengnya? Ya begini dah nih kayak gini nih. Oh, iya. Jadi saya Padahal kan nggak ada tulangnya, kok bisa ngaceng? ya saya juga bingung nih, kayak umur 30-an gitu. Capek. Sekarang saya. umur kamu berapa? 64. 64. Iya. Jadi panjang berapa sekarang panjangnya? Belum diukur. Ya ada segini kali mah kalau sekarang mah gitu. Tapi saya mau ketok-ketok taruh centong.
biar mau, tambah. mau diketok pakai centong. Iya, saya mau gini-gini biar tambah gede gitu. Iya. Karena saya centong itu alhamdulillah sekarang udah. Kamu ngapain pakai centong? Mendingan kamu nyari itu pakai tawon. Wah. Karena centong itu saya alhamdulillah itu berkat centong ya, dengan izin Allah penyakit saya ini yang gatel sembuh Pak Haji. Sembuh Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Iya. Iya, jadi saya bilang sama centongnya itu, putri cantik, kamu tolong bantu saya sembuhkan penyakit gatal di badan saya gitu. Saya kan udah ke dokter kemana belum sembuh juga. Udah saya minta tolong sembuh, saya gosokin gini. Alhamdulillah sekarang udah kempes. Udah yakin pasti mulus lagi gitu. Iya. Sekarang apalagi yang mau diceritain? Sementara itu dulu karena warung mah istri saya ngerjain sih. Warung? Iya, saya kan warung sembako, jadi pakai sistem ini Pak Haji, kepret-kepret gitu. Oke. Iya, pakai CD itu. Nah, saya boleh nanya Pak Haji? Boleh. Saya kan punya cita-cita dari dulu. Cita-cita? Iya, dari kayak muda. ada lagunya tuh, cita-cita. Dari muda saya udah nyebut. Dari muda udah nyebut? Saya kepengen hari tua saya tuh, saya punya tenaga kecil, nggak banyak keluar tenaga tapi duitnya gede. Itu keinginan saya. Seiring perjalanan setelah umur segini baru ketemu di sini kayaknya nih, ini mungkin pintu saya untuk menuju ke sana gitu. Jadi saya bersyukur pada Allah ya, dipertemukan di sini. Bahkan saya selama saya mengenal RDAY, saya selalu kirim Fatihah buat ketemu Pak Haji. Kirim Al-Fatihah ketemu saya. Ini ketemu. Iya, mohon pada Allah saya bisa ketemu Pak Haji. Iya. Ini ketemu. Alhamdulillah. Jangan nangis, beser aja beser. Iya. Ini saya nggak mau nangis, karena beser. Saya terharu. Jangan nangis. Ayo beser. Iya, saya terharu Pak Haji. Saya terharu ya Allah. Waktu saya masuk kemari Allah. Mudah-mudahan dikasih lancar. Waktu kamu masuk tadi jam berapa sampai sini? Isya pas azan. Terang nggak? Terang. Kaget. Luas nggak? Luas. Iya. Saya bingung nih Pak Haji, bayar listriknya berapa ya? Nggak bayar listrik, ini listriknya gratis. Ada bosnya PLN kasus, jadi kita dikasih gratis. Kan diijapin, gitu. Ya, gratis jadi, bos, nggak bayar bos. Iya, jadi saya mohon petunjuk Pak Haji ini bagaimana ya. Saya kepingin usaha warung saya udah ngecap pengen punya toko yang gede. Pengen punya toko yang gede. Saya harusnya pasti punya toko yang besar. Doa saya jangan pengen, pasti punya toko besar sebesar alat kelamin saya. Gitu. Amin. Saya kalau sedekah subuh saya pasti ngucap begitu. Saya pasti punya toko gede, usaha distributor sembako dan makanan. Gini Pak, ya, Pak, kalau Bapak dan Ibu yang jualan nggak usah diragukan deh, ilmu RDAY nggak usah diragukan. Kalau Bapak jualan sate, jualan soto mie, gado-gado, apalagi Bapak sembako, udahlah nggak usah diragukan, ilmu RDAY super canggih. Karena udah dipraktekin sama Roni pada saat 2015 datang ke RDAY, itu dagang sembako omsetnya cuma 15 juta. Dia praktekin selama 7 bulan, Roni 2015, omset sembakonya per hari 600 juta. Sekarang Roni lagi privat tiap hari disentul untuk naikin omset jadi 1 miliar. Gua bayar tiap hari 10 juta. Gua mau privat. Oke, bayar dulu. Per hari dia naikin jadi 1 miliar omset sembako. Sekarang Roni omsetnya sembakonya per bulan 18 miliar. Dulu saya ngajarnya cuma 10 miliar. Sekarang dia udah kelebihan jadi 8 miliar, jadi 18. Gampang Pak. Kuncinya kalau saya tanya, Ron,
Apa yang bikin lo bisa kaya raya tajir melintir? Omsetnya per hari 600 juta satu toko. Ini toko baru buka berapa bulan? Omsetnya per hari udah 70 juta. Kuncinya cuma satu Pak Haji. Apa tuh? Sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Kedua, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Ketiga, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nah, coba Bapak praktekin dulu. Kita kan enggak sedekah subuh 100.000. Nih 100.000 sejuta. Nggak ada 100.000. Ketipu udah biasa. Salah investasi udah biasa. Duit dipinjam sama saudara nggak dibalikin udah biasa. Coba sekarang kita ketipu sama sedekah gitu. Paksain Pak, sedekah subuh jangan bolong. Amin. Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Amin. Nah nanti Bapak paksain bangunnya harus jam 00. Senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Nah nanti celana dalam Bapak dibalik. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik, bajunya dibalik, atau celananya dibalik, waktu di rumah ya, tidak akan didatengin sama debt collector. Ini tadi saya testimoni barusan. Mbak, kan kamu utangnya banyak, kok bisa nggak pada datang tuh debt collector? Kan aku praktekin ilmunya Pak Haji. Selama di rumah baju dibalik, celana dibalik, kaos semuanya dibalik. Malah kalau bisa alat kelamin saya semua balik Pak Haji. Nggak taunya zaman dulu, zaman Jepang, itu orang Jepang nyari penduduk laki-laki di kampung-kampung untuk kerja rodi. Orang Belanda nyari orang laki kerja rodi untuk bikin jalanan kereta api, buat bikin kerja rodi, romusha zaman dulu. Nah, orang zaman dulu, nenek kita, kakek kita, untuk ngumpetin suaminya supaya nggak ketangkep sama orang Jepang, sama nggak ketangkep sama orang Belanda, katanya si ibu tadi, itu saya waktu masih muda, itu semua satu kampung bajunya dibalik Pak Haji, katanya gitu. Ini kan ilmunya saya, kata gitu. Nah ini sekarang saya praktekin ke anak-anak saya, tiap hari di rumah semuanya dibalik. Makanya debt collector nggak ada yang pada datang. Wow, luar biasa. Coba kita kompak sekarang, kita balik semua. Tapi kan kita nggak punya utang. Nah jadi begitu ilmu baru. Jadi Bapak tinggal paksain pakai celana dalam dibalik. Biar apa? Biar yang belanja tidak pada ngutang. Itu. Sedekah subuhnya harus 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya paksain. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Yuk, Ibu apa pertanyaannya? Masih Pak Haji. Yuk. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Sri Rahayu dari Kalideres. Sri Rahayu dari Kebon Pedes. Kalideres. Oh, Kalideres. Pertanyaannya apa? Mohon izin Pak Haji, saya menjalankan ilmunya RDAY. RDAY. Meraktekin yang mana Ibu? Meraktekin uang yang di dalam BH. Uang di dalam BH. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya, Bu, nih bapak-bapak Japri, dia pengen lihat di dalam BH ada apa aja Bu. saya kalau kerja pasti saya taruhin uang di dalam BH-nya. Jadi di dalam BH kalau boleh tahu isinya apa aja? Uang sama nenen. Jadi nenek-nenek kita, neneknya kita, jadi orang tuanya dari orang tua kita. Jadi kita punya ibu, orang tuanya, atau bapak kita orang tuanya. Itu zaman dulu kalau naruh uang taruhnya di dalam BH. Ibu udah praktekin deh. Udah. Coba hasilnya apa Bu? Ya, Duit alhamdulillah. masuk ke dalam BH. Hasilnya apa coba Bu? Kadang ada transferan masuk. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Masuk 3 juta. Apa? 3 juta. 3 terus juta. 800. 800. 400. 400. 100. 100. Bu, Iya. saya pengen tahu tuh ukuran teteknya segede apa tuh Bu? Bisa masuk terus tuh. Dari angka gede sampai angka kecil. Iya ya. Jadi Bapak dan Ibu,
Kalau bapak dan ibu nggak ada kegiatan jangan takut. Kita pakai ilmunya nenek kita. Apa tuh? Uangnya disimpan di dalam BH. Takutnya nanti tetenya gatel, ya uangnya dibungkus pakai itu. Bukan kayak plastik. Pakai dompet yang kalau bapak dan ibu suka beli emas. Kalau beli emas kan suka dapat dompet kan? Nah uangnya masukin dompet, nanti taruh di tete. Takutnya Kegedean Pak Haji. Hah? Kegedean. Oh kegedean. Ya buat nambah ukuran. Ukuran tete ibu berapa kalau boleh tahu? L, XL, apa 5L? 36. Apa? 36. 36. Tepuk tangan dong. 36. Iya. Mau lihat. Iya. Jadi bapak dan ibu beli dompet kecil, taruh uang buat syarat aja, berapa aja buat syarat, nanti ditaruh di dalam BH kita. Itu ada aja uang masuk, pasti. Ini ilmunya simbah kita zaman dulu. Sayang kalau nggak dipraktekin, ya. Oh ibu udah praktekin itu. Sekarang juga Pak ada. Sekarang ada. Ada. Mau lihat. Mau. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ilmu kearifan lokal. Ya. Terus apa lagi testimoninya Bu? Itu apa? Beli mesin jahit Pak Haji. Beli mesin jahit. Iya. Mati nyampe rumah nggak nyala. Mesin jahit beli sampai rumah mati. Iya. Terus Buat ibu jadi praktekin apa tuh biar saya nyala? Itu apa pakai celana dalam? Celana dalam diapain celana dalamnya? Ya apa Dielap. nyala gitu langsung nyala. Wow, tepuk tangan. Itu celana dalamnya siapa yang buat gosok mesin jahit? Punya saya. Bu, ini bapak-bapak pada nggak nyala otaknya Bu. Bisa gak Bu digosok nih otaknya bapak-bapak? Di otaknya bapak-bapak yang hadir pada konslet Bu. Aneh tapi nyata gitu. Aneh tapi nyata. Iya. Tepuk tangan dulu. Wow. Aneh tapi nyata. Itu mesin jahit yang konslet aja bisa nyala ya. Iya. Nah ini otaknya konslet nih Bu. Terus apa lagi Bu testimoninya? Banyak lah Pak Haji yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ya banyak Iya, ya. banyak, Ilmu kearifan alhamdulillah. lokal ya zaman dulu. Iya. Oh iya saya pingin jual rumah gimana ya Pak Haji biar cepat laku dengan harga Ambil celana dalamnya ibu, gosok di pintunya sambil ngomong. jauh, rumahnya jauh sama yang ditempatin sama kontrakannya jauh. Nah kontrakannya yang nungguin siapa? Sama orang yang nungguin aja suruh dielap pintunya. Oh, gitu. Kalau mau jual, lap pakai itu. Kalau saya punya anak gadis belum kawin, gimana kalau pengen kawin? Ambil celana dalamnya dia, gosok di mukanya setiap hari. Bangun tidur dan mau tidur 99 kali. Laku. Nanti semua pada antri ngelamar dia. Apalagi rumah gitu. Enggak lah, gosoknya pelan-pelan. Ya. Apalagi pakai celana dalam yang nggak ganti 9 hari. Waduh, manjur banget. Hah? Bisa praktekin? Insya Allah Ya, bisa. ada lagi? Udah Pak Haji. Oke, Makasih. yuk bapak-bapak. Bapak-bapak, ilmu kearifan lokalnya simbah kita. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya Haji Nana dari Cibinong. Saya kenal RDAY sebetulnya lewat YouTube, cuma untuk baru kesini diajak teman karena kebetulan pas dalam keadaan kesulitan. Jadi 2000 saya usaha, walaupun saya seorang PNS tapi saya punya usaha dan di 2021 drastis jatuh dan sampai puluhan miliar dan terus sampai saat Maksudnya pertanyaannya apa? jadi setiap tanggal 10 itu karena memang dengan sebetulnya bukan hutang gitu. Saya jadi dikejar-kejar orang karena ada usaha yang memang melibatkan orang lain. Jadi sampai kemudian sertifikat rumah, SK pegawai itu semuanya saya gadaikan. Gak apa-apa, itu kan suami kreatif.
Itu Ya. sangat dibenci para istri. Iya betul. Tapi tidak menutupi gitu karena dengan angka yang begitu besar gitu Pak Haji, sampai kemudian kebetulan pas waktu usaha masih maju, anak saya memang kuliah di kedokteran, tapi pas saat jatuh di semester 3, saya kan nggak mau anak saya tuh terhambat kuliahnya, sehingga setiap per semester karena bayaran di kedokteran lumayan besar, jadi setiap semester itu selalu khawatir bisa bayar atau enggak gitu kan, sehingga semua SK semuanya sudah nggak bisa lagi Jadi lah gitu. pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebetulnya besok hari Jumat itu harus bayar praktek kedokteran yang jumlahnya begitu besar, termasuk juga saya bisa melunasi hutang-hutang saya yang angkanya Gini ya, bos, nih lo nggak usah panjang lebar. Gini, kalau bos dulu kecil, bos kecil ya, dulu waktu masih kecil, saya juga masih kecil, atau ibu bapak masih kecil dulu, main bola, terus bolanya nendang, kena kaca tetangga rumah kita pecah, tetangga rumah kita pecah, kacanya kena bola yang kita tendang, pecah. Itu yang dandanin kaca pecah rumah tetangga kita siapa? Orang tua kita. Jadi lo jangan takut, anak mau bayaran, lo ketakutan, gobloknya lo. Kan ada Allah, tenang aja, santai aja bos. Lo mah, duh gimana nih besok hari Jumat mesti ada 2. Kata Allah, malaikat tutup tuh rezekinya dia. Kenapa? Dia udah menghina gue. Caranya apa menghina? Kan dia nggak jelek-jelekin nama Allah. Memang dia nggak jelek-jelekin nama gue. Tapi dia khawatir besok tidak bisa bayar kuliah anaknya. Itu udah menghina gue gitu. Jadi lo udah menghina Allah bos. Iya. Boleh lo pinter, SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, bahkan kuliah lulus, tapi lo goblok. Kok goblok? Menghina Allah. Jangan. Jadi lo pasti besok ada, pasti besok ada, pasti besok ada, pasti besok ada. Nanti ada. Lo kan enggak. Aduh, besok hari Jumat harus bayar nih. Kalau nggak ada nanti anak gue bisa nggak kuliah. Kata Allah, ucapan adalah doa. Itu benar, anaknya langsung di DO. Bisa-bisa langsung nggak boleh ikut ujian. Jangan, lo harus sebagai orang tua harus tangguh. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Begitu. Selama ini keyakinan itu selalu saya tanamkan gitu dari 2021 Ya terus. gitu kan. Ya cuma yang namanya manusia dengan kelemahan Ya saya lo berarti tadi bukan gitu manusia, kan. berarti lo jin. Ya akhirnya cuma kebetulan pas kemarin kondisi ini temen ngajakin ke sini gitu kan, Iya. ilmu yang diajarkan gitu Pokoknya kan. lo nggak boleh takut. Orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang berharap, berarti dia udah menghina Allah. Wajar kalau dia lemot hajatnya. Janganlah bos, yakin pasti besok ada, pasti besok ada. Gitu. Kalau gue tanya, Allah, dia khawatir katanya besok Jumat, takutnya dia nggak bisa bayar anak sekolah. Emang bener Allah? Allah jawab, emang umur dia sampai Jumat? Orang umurnya dia tinggal ntar malam doang. Tuh kata Allah tuh. Lo milih yang mana? Tahu? Ya. Udah lo pokoknya yakin pasti ada gitu. Siap, Tadi kan dari tamu gue. Saya yakin, bahkan saya pengen ditawarkan nanti bisa ikut privat katanya. Bayar Coba. 10 juta sedekah ekstrim ke Allah. Berani gak lo? Insya Allah siap. Lo bayar tuh nanti. Ntar kita privat besok pagi. Ada 16 orang besok. Kita jatahnya besok 25 orang. Masih ada 9 slot lagi yang kosong. Nggak apa-apa, maksain. Kan orang bilang, Ji, lu sih maksain orang sedekah 10 juta. Yang bisa nolong dia sedekah, bukan gue. Begitu. Jadi sangkainnya saya yang bisa nolong. Empret, sedekah. Jadi kan lo maksain sedekah, lihat hasilnya. Bedanya apa sih Ji kalau orang maksain sedekah? Lo punya istri gak? Punya. Pernah gak lo ML? Sering. Nah kalau spermanya mau keluar, lo tekan apa lo cabut? Tekan. Iya. Nah sedekah juga mesti neken, paksain gitu. Enak gak kalau udah keluar spermanya? Banget. Nah kayak gitu juga. Ini kan kita enggak, para istri. Papa enak, papa atasan lagi. Janganlah, hajar terus. Jadi
Paksain bos. Ya mohon maaf. Yakin. Karena bagi saya gini, ketika saya belum ketemu Pak Haji, belum curhat, ilmu itu harus ada manfaatnya, ilmu itu harus ada sanadnya. Jadi ketika Pak Haji menyampaikan itu, ya Pak Haji adalah guru saya dan saya harus bisa mengamalkan itu. Begitu prinsip saya. Nanti bos, gue mau kayak tadi yang namanya Mbak Ati. Jadi Mbak Ati, datang nggak tuh Mbak Ati? Tadi kita privat ya. Nah, dia tadi saya kenalin, Mbak, nih saya kenalin sama Mbak Lisa. Saya jarang bos ngasih nomor teleponnya nih Mbak Lisa. Mbak Lisa itu yang meraktekin ilmu RDAI dalam waktu 3 bulan cair 200 miliar. Mbak Lisa itu yang meraktekin ilmu RDAI 2 hari cair 100 miliar. Nah Mbak Lisa tadi ngubungin saya, Pak Haji, alhamdulillah saya ditawarin hotel berbintang untuk ngelola tanpa investasi. Nah Mbak Ati itu yang punya hotel mega di Puncak. Jadi di Puncak ada hotel mega namanya Mbak Ati. Nah dia datang ke sini. Nah saya bilangin, Mbak mau gak saya kenalin sama Mbak Lisa cara cepat bisa punya duit 100 miliar. Mau. Nah saya kenalin tuh, dia ngobrol. Nah dia aja bisa, mau solo enggak bos? Haruslah. Siap aja. Yakin, tapi maksain. Yakinnya harus maksain, pasti ada uangnya. Siap. Nah besok gue ngajarin, ada 16 orang. Total slotnya ada 25 kurang 9 orang. Kalau lo mau lo gabung aja, tulis pakai kertas. Pak Haji, saya maksain sedekah ekstrim 10 juta malam ini ke anak yatim. Udah lo store, besok kita privat. Pagi-pagi jam 6. Oke? Siap Haji. Sip. Ya, Yuk, terima kasih, Bapak Pak. dari Ibu, tepuk tangan buat orang linglung.